Untuk tetap stay teman-teman yang lainnya, karena kita akan pembahasannya seru-seru hari ini ya. Waduh, Bapak Eko udah nggak sabar nih kayaknya. Halo guys, nggak ada suaranya? Nggak adaan, Mang. Nggak ada suaranya. Nah, sip, Nah, udah ada. sip. Ya, Sip, sip, suara sip. rakyat hidup. Ya, kita buka dulu dong. Ya, Aduh, telat. sapa dulu dong teman-temannya. Oh ya, siapa dulu? Ada siapa ini? Ada aja. Ada Imong dan Ekoy. Halo Imong dan Ekoy dan Jingga Karel. Selamat bergabung di Bujur Podcast. Hari ini Sorry ya kalau opening kita nggak seheboh yang lain karena kita apa adanya ya kan. adanya Udah jujur ya, harus jujur. yang natural Gini itu aja. lebih asik. Ya, Nah, daripada itu dia yang lebih asik, men. asik men. Tapi Hidup yang ini make up juga lebih aduhai. Oke, pembukaan dulu dong. Ya, selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir. Saya Mr. Gi. Dan saya Bara. Kami dari Bujur Podcast. Oke. Woi, bujur kempot. Budaya Buat yang belum tahu kenapa namanya Bujur, Kang. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan. Jadi yang belum tahu bisa tonton aja langsung di Spotify episode kemarin dan dengarkan juga live IG-nya di channel saya. Ya, gitu. Itu udah. Ya kan? Sekarang kita udah ada di mana aja kemarin? Ya, Udah di mana aja? Ada di Spotify, Anchor. udah di Anchor, udah di Spotify, di Google Podcast juga udah ada. Terus ya cari-cari aja lah. Tapi yang lebih enjoy sih mending dengerinnya di Spotify aja ya. Spotify aja. Jadi buat kemarin yang ketinggalan Bujur Podcast kita dan kenapa alasan kita memilih Bujur Podcast bisa dengerin aja nanti di Spotify. Gitu. Ya. Betul. Tinggal dengarkan saja di Spotify atau di Instagramnya Bangkit Raharja ya. Yang belum follow Bangkit Raharja boleh follow Bangkit Raharja, atau yang belum follow saya boleh follow saya. Yang belum punya nomor Dan WhatsApp juga boleh. follow Instagramnya ini @kabarakata. Buat yang mau beli baju Bara boleh pesan langsung ke Bara. Kita disponsori oleh Forjir. Aduh, Bara ini masih sinyalnya agak kurang ya. Tuh kan, keluar lagi. Maaf ya teman-teman, lagi banyak kendala. Kita langsung aja lah bahas soal rasa bersalah. Jadi, balik lagi tadi kata saya kalau manusia itu adalah makhluk yang memiliki banyak ciri khas. Jadi, unsur fundamental itu adalah unsur pokok dari dalam diri manusia. Nah, yang pertama ada perasaan simpati, yang kedua perasaan malu dan segan, yang ketiga perasaan rendah hati, yang keempat perasaan benar dan salah. Dan kita akan membahas soal unsur fundamental yang keempat. Kenapa langsung yang ke yang empat? Karena ini masih menyambung yang kemarin dari Cipta Jujur. Oleh karena itu kita akan membahas soal rasa bersalah. Nah, Bara, kenapa sih rasa bersalah itu apa sih menurut Anda? Rasa bersalah itu diambil dari dua kata, rasa dan salah. Salah itu adalah sesuatu tindakan yang dimana berlawanan dengan hal yang baik, melakukan kesalahan. Dan rasa itu adalah feeling. Dan rasa bersalah ini berarti sesuatu hal yang dimana kita merasa ketidaknyamanan atau suatu tindakan yang di luar aturan mungkin ya, rasa bersalah itu. Ya, jadi rasa bersalah itu adalah merasakan tanggung jawab atas perilaku diri yang sebelumnya sudah melakukan sesuatu secara salah ya. Rasa bersalah itu. Nah, itu sadar, ya entah itu sadar atau tidak sadar. Kadang kita merasakan ya. Iya. Nah, jadi unsur bersalah ini ada unsur positif dan unsur negatifnya. Ya. Positifnya rasa bersalah ini bisa membuat kita menjadi lebih dewasa, bisa
membuat kita menanggulangi masalah-masalah yang sebelumnya pernah kita lewati, dan juga bisa apa ya, semakin berkembang sih kalau dari kita memiliki rasa bersalah. Dan Iya. negatifnya itu adalah berdampak sangat bahaya ya, karena di sana kita bisa menjadi depresi atau malah self punishment yang menyalahkan diri sendiri. Wah, kurang, kemarin misalkan nyokot duit kolot, tapi uang itu sangat berharga untuk orang tua karena mau membeli apa, tapi karena kita butuh pengen beli handphone mungkin ngambil Iya. uang orang tua, jadi wah padahal orang tua lebih membutuhkan. Nah, itu kan bisa jadi dia apa ya, rasa bersalahnya menjadi tinggi. Hmm. Terus rasa bersalah itu berawal dari apa ya? Dari perilaku yang kurang terpuji kan. Rasa bersalah itu semakin rasa bersalah itu semakin meluas, berkembang, dan itu bisa jadi bahaya juga kalau misalkan tidak apa ya, tidak Hmm. dimanipulasi terhadap diri sendiri. Kenapa harus dimanipulasi? Karena rasa bersalah ini ya itu tergantung kita dalam menghadapinya. Apakah kita akan Ya. menghadapinya dengan lebih dewasa, lebih bijak, atau kita menghadapinya dengan waduh, orang kemarin geus kitu kieu kitu kieu. Wah, ini Bara sinyalnya kurang. Jadi kita topik pembahasannya juga agak kurang baik ya. Oke, rasa bersalah karena terbiasa berbohong misalkan. Orang yang sering berbohong, dia akan pertama, satu kali berbohong dia akan merasa bersalah. Dua kali berbohong dia setengah rasa bersalahnya masih ada. Tiga kali berbohong dia akan seperempat rasa bersalahnya masih ada. Empat kali berbohong dia tidak akan memiliki rasa bersalah, dan itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri kalau kita tidak memiliki rasa bersalah. Karena sejatinya manusia itu pastilah memiliki kesalahan ya. Dan juga kalau untuk masalah rasa bersalah, yang bersangkutan kesalahan itu jangan di-excuse atau jangan dimaklumi. Misalkan ya kita berbuat curang dalam sebuah permainan atau kita korupsi, nah itu kan rasa bersalah pasti. Pasti orang-orang yang korupsi atau uniko lah, lamun misalkan kerjaman kuliah, kerjaman sekolah mah, uniko kau orang tua kakolot ngomongnya bayar buat SPP padahal dipakai buat jajan gitu kan, dipakai buat beli apa, dipakai buat mabal, foya-foya, main sama cewek. Pengalaman pribadi ya, jadi itu jangan sampai dimaklumi karena itu akan sangat berbahaya, apalagi kalau misalkan sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, itu akan terus dan terus mengulang. Dan rasa bersalah ini ada dua aspek sebetulnya. Rasa bersalah ini bisa jadi dia mengakui kesalahan, dan ada yang dia merasa rasa bersalahnya dia miliki, tapi dia tidak mau mengakui rasa bersalah tersebut. Nah, ini juga rasa bersalah kalau tidak mengakui itu sangat tidak fair ya, sangat tidak bagus gitu. Dan juga sebenarnya untuk pembahasan ini banyak ya. Saya juga akan menceritakan pengalaman rasa bersalah saya juga bersama Bara. Tapi Bara mana lagi ini? Apakah sinyalnya tidak ada atau kuotanya yang habis? Saya tidak paham. Jadi saya ngobrol-ngobrol sendiri ini. Halo Bara, sudah ada sinyal belum? Nah inilah kendalanya kalau misalkan live streaming jarak jauh bareng-bareng pasti ada salah satu yang koneksinya kurang. Tapi harap dimaklumi ya. Balik lagi ke rasa bersalah nih. Bagi saya rasa bersalah itu memiliki komitmen yang tinggi untuk diri sendiri. Karena kalau lu nggak punya komitmen sama diri sendiri, lu nggak akan maju men. Rasa bersalah itu tarafnya itu hampir sama dengan rasa malu sih. Tapi rasa bersalah mungkin masih agak di atasnya ya. Karena kalau lu udah nggak punya malu itu lebih edan lagi. Maksudnya tidak punya malu di sini, tidak punya malu karena bukan di arah yang positif ya. Kalau misalkan lu show up di depan panggung, lu nggak punya malu sih itu nggak masalah. Tapi rasa malu ini adalah rasa malu yang negatif.
Jadi rasa bersalah ini masih agak sedikit di atas, tapi masih berkaitan dengan rasa malu, masih berkaitan dengan rasa takut. Karena orang yang tidak mengakui rasa bersalahnya adalah orang yang penakut. Kenapa gitu ya? Karena dia tidak bisa apa ya menunjukkan eksistensi dirinya bahwa dia itu salah. Itu nggak bisa. Terus juga kalau misalkan rasa takut, kita terus dihadapi dengan rasa takut, ya kapan lo mau maju? Masih tetap di seputaran itu sih kalau kita mau membahas soal rasa takut, rasa malu. Saya akan sedikit bercerita ini. Di ada seorang tukang bangunan ya. Saya pernah lihat rumah teman saya, rumahnya gede. Saya sering berkunjung ke sana dan nanya ke tukang bangunan karena di sana ada satu apa ya, satu tembok yang agak kurang presisi karena saya orangnya inginnya terlihat perfeksionis, jadi nggak bisa kalau ngelihat salah satu tembok yang tingginya kurang misalkan. Nah, tembok itu kan ada pagar ya, pagar ada empat empat pilar. Nah, si pilar-pilar itu ukurannya sama, tapi salah satu ukurannya itu pendek, pendek sedikit, pendek sedikit. Nah, satu itu. Terus saya nanya sama tukang bangunan, Pak, kok ini emang emang modelnya seperti ini atau gimana? Ya, itu karena kesalahan saya. Tapi dengan ini saya bilang sama yang punya rumah, ini ciri khas punya rumah, jadi dia bisa dibayar lebih. Nah, maksudnya dengan rasa bersalah ini dia bisa apa ya, bisa menjadi sebuah keuntungan untuk dirinya pribadi gitu, dengan dia mengakui kesalahan dirinya. Nah itu bagus kan. Terus juga kenapa sih setiap ada salah satu yang tidak sempurna atau berbeda, kita pasti tertuju pada itu. Itu sama dengan kita melihat banyak kebaikan, tapi yang kita lihat itu hanya satu, yaitu kesalahan seseorang. Dari kesalahan seseorang itu apa ya, sudah menjadi kebiasaan kita untuk misalkan banyak kebaikan nih dari teman kita yang dia lakukan udah banyak, tapi sekalinya satu kali kesalahan itu yang akan selalu kita ingat. Karena 1000 kebaikan akan mudah dilupakan dibandingkan satu kesalahan itu akan selalu diingat. Jadi intinya untuk mengetahui rasa bersalah, untuk menghilangkan rasa bersalah sih, yang pertama kita harus bisa menerima pada diri sendiri kalau kita pernah melakukan kesalahan, dan kita harus bisa menerima diri dengan cara ya kalau lu udah salah ya udah, lu harus akuin itu. Terus rasa bersalah ini juga untuk menghilangkannya, kalau bisa kita dengan merewind atau mencatat sebuah kesalahan yang kita lakukan. Nah, dari catatan itu kita lihat apakah catatan tersebut sudah kita afirmasi. Maksudnya afirmasi di sini adalah kita berikan arahan positif dan kita tidak mengulanginya lagi, atau misalkan kemarin saya ngambil uang teman, teman saya tidak tahu. Nah, lu catat di situ, terus besoknya lu minta maaf dan lu balikin duitnya. Kalau ada, kalau enggak, ya yang penting lu udah utarakan kalau lu kemarin ngambil. Dan itu adalah salah satu budaya kejujuran yang seperti kemarin saya bilang, untuk membiasakan budaya jujur itu memang sulit, tapi itu balik lagi terhadap diri sendiri. Tidak ada hal yang sulit kalau misalkan tidak kita coba dan tidak kita terus lakukan. Dan untuk menghilangkan rasa bersalah ini adalah dengan mensyukuri apa yang sudah kita perbuat, maupun itu salah, asal kita tidak mengulanginya lagi, ya insya Allah semua akan berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan terutama untuk menghilangkan rasa bersalah ini adalah dengan memaafkan diri sendiri. Itu sih yang sangat perlu dilakukan pertama. Karena dengan memaafkan diri sendiri,
kita bisa flow kembali, kita bisa keluar kembali. Dan rasa bersalah ini sama dengan ibaratnya lu mau masuk ruangan. Di pintu itu ada tulisan rasa bersalah. Dan lu masuk, ketika dalam ruangan itu, lu tutup pintu. Ruangannya gelap. Dan di situ lu pasti akan merasakan semua kesalahan-kesalahan. Karena ruangan itu adalah ruangan kesalahan yang harus mengingat semua kesalahan. Tapi dengan catatan, kalau kita terlalu terpuruk dengan rasa bersalah kita, itu akan menyebabkan kita tidak percaya diri, kita akan selalu self punishment, menyalahkan diri sendiri terus, dan itu berbahaya dan tidak baik untuk psikologis kita. Daripada lu mengeluh sama kegelapan, lebih baik lu menyalakan lilin api. Itu adalah teori dasar dari ajaran Buddha ya. Daripada Anda mengeluh pada kegelapan, lebih baik Anda menyalakan lilin. Karena walaupun sedikit lilin api, itu bisa melihat pandangan yang begitu luas dimanapun ketika Anda berjalan. Tapi kalau misalkan hanya terus mengeluh, aduh gelap, aduh gelap, aduh gelap, lu nggak akan bisa jalan, men. Terus aja di situ.